Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diperkenankan bertemu dengan Dr. Tina. Saat ini kita berada di Apotek Gisela, tempat praktek kecantikan. Mungkin para akhwat nanti bisa yang ingin berkonsultasi kecantikan bisa melalui beliau atau datang langsung ke sini. Alhamdulillah, sholawat serta salam tak lupa kita junjungan pada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semuanya sekarang ini pada salah satu sabda Rasulullah SAW, di mana Makkah dan Madinah nanti suatu saat umatku akan kesulitan untuk datang ke sana. Nah, pada saat ini kita bertemu dengan Bu Dokter, ingin wawancara sedikit tentang apa itu COVID-19 gitu, Bu Dokter. Untuk yang pertama, saat ini Bu Dokter profesinya sebagai apa dan prakteknya di mana? Terima kasih, Mas. Salam kenal untuk teman-teman yang sedang mendengarkan acara ini. Jadi cukup tahu dulu ya, nama saya Dr. Agustina Fitrianti, tetapi lebih dikenal Dr. Tina. Saya dokter ahli penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam. Saya kelahiran Jepara sekitar 40 tahun yang lalu. Kemudian saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Blora, Dr. Sutiono ya. Dan kalau sore saya berpraktek di Klinik Utama Citra Mulia, gitu, Tunjungan. Iya. Untuk domisili saat ini berarti sekarang di Blora? Oh, sekarang masih numpang, Mas. Oh, masih numpang. Numpangnya di rumah dinas. Oh, alhamdulillah kabar sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kemarin datang sini dengan suami atau sendirian? Oh, dengan suami. Oh, dengan suami. Ya. Didukung penuh. Oke. Sama suami. Ini beliau adalah salah satu dokter di mana waktunya yang sangat sibuk sekali, tapi beliau selalu senantiasa menyempatkan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah. Alhamdulillah, ini adalah momentum terbesar menurut kami bisa wawancara langsung dengan beliau. Terima kasih Bu Dokter sudah berkenan menjadi narasumber kami. Untuk sebagai pembuka, Bu Dokter, sebenarnya virus corona itu apa dan seperti apa, Bu Dokter? Oh, iya. Dan mungkin kan sering di luar sana itu gara-gara di Wuhan, kemudian ada pasar yang nggak jelas itu makan ikan, makan hewan dan sebagainya, terus akhirnya ada virus corona itu. Apakah benar dan apa gimana, Bu Dokter? Oh iya. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, namanya virus corona itu sebenarnya sudah lama ada ya. Gitu. Jadi dia termasuk kalau virus itu kan ada klasifikasinya, misalnya virus DNA, virus RNA gitu. Nah, kalau virus corona ini yang sedang heboh ini kan COVID-19 atau coronavirus disease tahun 2019 nama lainnya ya. Itu sebenarnya virus yang sudah lama ada, tapi karena dia bermutasi, dia itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan bentuk. Kalau mengalami perubahan bentuk berarti dia mengalami perubahan sifat ya. Pernah dengar virus SARS? Wah, belum tahu. Zaman dulu ya di ini ya, jadi mirip. Gitu. Jadi dia itu virusnya hampir sama dengan virus yang menimbulkan SARS. SARS itu juga gejalanya sama, batuk, sesak waktu itu di Arab Saudi dan sekitarnya, heboh juga, banyak yang meninggal. Tetapi virus ini berevolusi sehingga mempunyai sifat yang berbeda ya. Ya lebih cepat menyebar dan lebih efeknya bisa lebih mematikan walaupun tidak semua akan mengalami kematian. Kemudian kenapa ini membuat panik ya? Karena memang sebelumnya belum ada, virus ini belum ada sebelumnya. Yang gitu. Seperti ini belum ada. Jadi di Wuhan itu adalah kejadian pertama di dunia. Waktu itu berasal dari pasar hewan. Pasar hewan, kalau di sana kan mungkin mengkonsumsi makanan mentah dari hewan itu biasa ya. Maksudnya kalau di Indonesia kita punya di kota Tomohon itu pasar ekstrim. Nah, di sana itu juga ada pasar seperti itu dan di situ diperkirakan pertama kali virus itu. Ya, virus itu berasal dari hewan yang kemudian terkontaminasi ke manusia. Nah, dari manusia menyebar ke manusia yang lain. Nah, dari manusia inilah yang penyebarannya sangat cepat.
Ya, karena virus ini tidak tampak mata ya, dan penyebarannya juga tidak selalu bergejala, tapi bisa menularkan cepat. Makanya itu membuat persebaran penyakitnya ini sangat cepat, dan itu yang membuat dunia jadi panik, gitu ya. Berbahaya apa tidak? Ya berbahaya, gitu. ya, karena angka kematiannya juga lumayan. Kalau di Indonesia terakhir 8%, tapi kalau di luar negeri mungkin tidak setinggi itu ya. Tapi di Italia sendiri itu juga angka kematiannya tinggi karena rata-rata di sana penduduknya adalah lansia. Jadi untuk orang atau manusia yang punya penyakit sebelumnya atau usianya memang rawan, usia lanjut, bayi itu punya kemungkinan untuk terjadi komplikasi dari corona ini semakin berat. Jadi resiko kematiannya semakin berat. Apakah ada range umur untuk rata-rata yang kena itu umur 40 ke atas atau ada? Tidak, semuanya dari bayi umur 2 hari itu sudah ada yang kena, bahkan yang umurnya 90 tahun, 100 tahun pun ada di Wuhan yang terkena. Jadi memang tidak memandang usia, jenis kelamin, pangkat, kaya atau miskin, tidak ada. Jadi semuanya berpotensi untuk kena. Gitu. Kan kemarin saya pernah baca artikel tentang virus corona itu lebih mudah diserang untuk golongan darah O. Itu apa benar? Tidak. Gitu ya. Soalnya saya mungkin sendiri takut sama golongan darah O, makanya saya tanyakan langsung. Ini nggak jadi slide pertanyaan. Tidak ada hubungannya dengan golongan darah. Gitu ya. Kan ini kan sangat heboh nih, sampai dunia dan Indonesia pun saat ini, Jakarta saat ini juga dianjurkan untuk lockdown gitu, stay di rumah. Nah ini, virus corona ini. Iya. Untuk virus corona itu untuk mengenai hewan itu bisa betul. Memang kan asalnya itu ditengarai berasal dari pasar hewan tersebut ya. Tetapi sampai saat ini itu belum ada bukti dia bisa menginfeksi dari hewan ke manusia, atau dari misalnya kita punya peliharaan kucing misalnya ya. Terus wah jangan-jangan kalau saya kena corona kucing saya bisa kena atau sebaliknya gitu. Itu belum ada buktinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya punya hewan peliharaan ya tetap harus dijaga kebersihannya, tapi tidak perlu takut itu akan menular ke hewan peliharaan kita. Insya Allah masih aman. Tapi untuk menyerang ke hewan tersebut bisa Bu ya? Bisa, tapi jenis virus coronanya kan berbeda. Gitu. Ya. Berarti yang virus corona yang dikenakan oleh manusia itu berbeda dengan hewan? Iya. Gitu ya. Tadi sudah. Ya tadi ini sudah dijelaskan beliau, sebenarnya virus corona itu sudah lama ada, tapi dengan adanya musim, kemudian adanya tahun, pergantian musim, akhirnya pada saat inilah Allah turunkan virus ini. Ya. Dan satu lagi untuk virus corona yang dulu ya, misalnya kejadian SARS atau MERS, itu dulu hanya mengenai beberapa negara, jadi di kawasan Timur Tengah saja gitu. Atau kalau pernah dengar flu burung itu juga dalam waktu singkat bisa segera ditangani gitu. Tapi kalau virus corona ini sudah dinyatakan sebagai pandemi, atau artinya wabah yang mencakup seluruh dunia, dan itu penetapan itu oleh WHO. Sehingga kalau sudah dinyatakan sebagai pandemi, berarti memang ini benar-benar serius dan harus segera ditangani penyebarannya agar tidak menyebar lebih jauh lagi. Dan tidak selalu ya, bahkan saya baca ya, belum tentu 1 abad sekali itu ada pandemi. Kalau wabah kan mungkin negara ini ada gitu, tapi belum tentu 1 abad sekali itu ada wabah seluruh dunia kena, itu jarang sekali gitu. Jadi ini memang momen langka, tapi momen langka yang tidak ya istilahnya menguji kesabaran kita. Bisa untuk cerita nanti. Untuk obatnya tersendiri itu sudah ditemukan apa belum? Sebenarnya beberapa negara memang mengklaim ya, saya sudah punya, misalnya Amerika atau Cina punya gitu. Tetapi itu semua kan masih dalam tahap pengujian. Jadi kita kalau menemukan sebuah obat gitu, ada beberapa tahap dari saat di laboratorium, dicobakan dulu ke hewan, dicobakan dulu ke manusia dalam jumlah sedikit, diuji efek sampingnya, diterapkan ke masyarakat, baru dilihat efek samping, baru bisa dinyatakan itu aman atau tidak. Jadi kalau sekarang ada yang mengklaim sudah menemukan, itu dalam tanda kutip mungkin sudah, tetapi kan untuk diterapkan ke masyarakat secara umum, efek sampingnya belum tahu, kemudian efektivitasnya belum diteliti, belum diuji. Jadi kita memakai memang beberapa panduan dari dokter paru ada, dari dokter penyakit dalam itu
beberapa obat yang bisa dipakai, misalnya antivirus oseltamivir ya. Oseltamivir itu juga dulu dipakai untuk flu burung. Kemudian kloroquine, kalau ada yang pernah dengar obat malaria, ya itu juga dipakai juga. Beberapa pasien laporan yang kasus yang di Jakarta dan di beberapa kota besar menyatakan dengan kloroquine itu perbaikan juga. Kloroquine itu obat lama. Oh gitu. Ya, obat malaria yang sudah ditinggalkan malah. Oh. Ya. Berarti yang dipakai saat ini di Indonesia yang bisa dinyatakan sembuh dengan obat-obat tadi, Bu? Iya. Oh gitu. Dengan obat-obat. Tapi justru malah suportifnya ya, misalnya diberikan vitamin, makanan yang bergizi, kemudian si pasien tidak boleh stres, ya dibuat hatinya selalu optimis, harapan gitu. Jadi faktor-faktor tersebut penting. Karena kita nggak bisa hanya berpatokan pada obat ini pasti langsung sembuh, nggak. Karena kan gejala ini di satu pasien di pasien lain itu bisa berbeda-beda. Oh gitu. Ya. Sebagai contoh begini, ada yang masuk hanya dengan demam. Dikira cuma demam biasa gitu. Tapi sampai hari ke-8 nggak turun-turun demamnya. Ternyata baru hari ke-9, hari ke-10 arahnya baru ke virus corona. Ada juga yang masuk gejala mirip sekali dengan demam berdarah. Oh gitu ya. Ternyata sesudah 1 minggu kok gejalanya sudah nggak mirip demam berdarah lagi. Ternyata di ronsen, diperiksa yang lain baru mengarah ke corona. Jadi dia kita dokter menyebutnya ini penyakit yang pinter menyerupai penyakit lain. Oh, gitu. Great imitator. Bisa menjelma. Gitu. Iya, jadi awal-awal datang itu bisa diare, bisa cuma panas, gitu. bisa batuk pilek gitu. Untuk proses penularannya, Bu, kan kemarin dianjurkan untuk pakai masker. Iya. Dan pakai masker itu cuma hanya maksimal jika pakai kemudian dilepas harus dipotong. Kan gitu kan, anjurannya seperti itu. Nah, itu penularannya itu apa? Bisakah lewat pernafasan, terus senggolan, sampai sekarang sholat pun dikasih jarak gitu. Iya, betul. Penularannya melalui droplet. Droplet itu bahasa Indonesia percikan ya. Percikan. Jadi percikan artinya begini, virus itu nggak mungkin bisa hidup tanpa sel yang ditempeli. Ya. Misalnya kalau kita batuk atau teriak atau bicara misalkan, ada air ludah yang keluar, butiran dari air ludahnya itu namanya droplet atau percikan itu. Nah, virusnya ada di situ. Oh gitu. Ya. Berarti kalau cuman tempel senggol gitu tergantung. Kalau yang ditempel ada lukanya, percikannya. Gitu. Ya. Jadi percikan itu yang akan menempel di benda-benda di sekitar ini. Dan tergantung dari yang ditempeli ini dia bisa bertahan beberapa jam. Sebenarnya sih kalau dari virusnya sendiri itu kena panas saja dia sudah hilang. Sudah mati. Oh gitu. Iya. Dia nggak nempel ke sel dalam beberapa jam dia akan mati. Tetapi masalahnya kalau droplet itu nempel misalnya di atas meja ini, mejanya nggak pernah dibersihkan. Kemudian kebetulan lingkungannya itu dingin, lembab, nggak pernah kena panas matahari, dia bisa berhari-hari di situ. Oh, gitu. Sehingga penularannya adalah kalau misalnya kita nggak sengaja megang itu, nggak sengaja ngucek-ngucek mata, pegang-pegang hidung sama mulut, itu bisa masuk. Dan saya pernah membaca sebuah artikel itu dengan jarak pandang mata antara mata juga, kontak mata juga bisa. Apakah itu benar, Bu? Oh enggak, kalau kontak mata enggak ya. Berarti kita bisa menular dong. Soalnya saya pernah baca itu, makanya di luar negeri itu jarak di Indonesia kan cuma 1 meter, padahal SOP yang ada di luar negeri itu 2 meter. Oh ya, begini. Kenapa sih ada kata-kata harus jaraknya 1 meter? Itu begini, asumsinya kalau seseorang itu batuk, bersin atau bicara, dropletnya itu akan terhambur dengan jarak 1 sampai 1,5 meter. Ya, jadi 1 itu udah minimal. Kalau misalnya jenengan bersinnya terlalu kuat 2 meter, 3 meter nyampe ya jenengan istilahnya harus lebih memperjauh jaraknya. Kalau mungkin di luar negeri 2 meter ya mungkin orang bule batuknya lebih kencang ya. Kalau di Indonesia mungkin 1 meter cukup ya. Tapi emang itu patokan kenapa harus 1 meter? Karena kalau kita ngomong, teriak atau bersin itu muncratnya kira-kira 1 meter. Kalau mau dilebihin jadi 1,5 meter lebih aman lagi. Jadi alasannya itu ya. Bukan karena ada rumus tertentu gitu enggak. Kan kemarin ada kontak mata, saya bisa hati-hati loh Mas, makanya jaraknya 1 meter. Ternyata itu bisa dipatahkan artikel tersebut ya. Ini untuk kan kita sekarang posisi berdomisili di Blora ya. Baik. Untuk Blora sendiri, apakah sudah terbebas dari virus corona? Ya, untuk saat ini terutama di RSUD Blora memang beberapa kali pasien ODP dan PDP kami rawat ya.
karena di Blora itu belum ada dokter spesialis paru, jadi yang menangani dokter spesialis penyakit dalam dan dokter anak, tergantung dari usia. Nah, karena kemarin juga ada anak-anak yang masuk menjadi pasien ODP kita. Untuk kasus yang terkonfirmasi positif di RSUD Blora selama saya tangani ini, alhamdulillah belum ada ya. Tetapi beberapa pasien ODP atau orang dalam pemantauan dan ada satu pasien dalam pengawasan itu memang waktu itu kita tidak melakukan swab. Swab itu usapan tenggorok untuk memastikan harusnya kan di swab terus dikirim ke laboratorium baru tahu positif atau negatif. Tetapi pada saat kami merawat pasien itu kebetulan untuk melakukan swab itu kita belum bisa karena media pengantarnya itu kan harus dikirim ke Jogja. Nah itu tidak ada alatnya, ya belum dapat drop-dropan dari Kemenkes ya karena terbagi rata untuk Indonesia. Jadi kita waktu itu belum dapat sehingga pasiennya tidak kita lakukan swab, tapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Gitu. Sehingga kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, sebenarnya Blora itu zonanya baru kuning ya, belum sampai merah ya, karena belum ada yang positif ya Bu. Yang positif. Kalau ada satu saja pasien terkonfirmasi itu sudah dinyatakan sebagai kondisi luar biasa. Jadi zonanya langsung merah gitu. Kalau di Blora kita mungkin kuning ya, tetapi harus selalu dalam benak kita itu lebih baik berjaga-jaga, menganggap ini lebih berbahaya ya, maksudnya kuning tetapi karena belum semua memeriksakan diri. Kuning mungkin karena alat kita untuk mendeteksi belum bisa dites untuk semua orang. Jadi kita tetap harus berasumsi sebenarnya kasusnya ada, tapi maksudnya gini, yang harus kita awasi ada tetapi belum ada buktinya. Oh gitu. Iya. Berarti di Blora itu belum ada yang spesialis dokter paru ya? Belum. Untuk pemirsa nih, ya, lowongan buat kalau Anda. ada saudara yang mau jadi dokter spesialis paru, kita sangat membutuhkan. Oh gitu. Berarti untuk pemirsa atau pada jamaah pendengar untuk disebarluaskan bahwasanya Blora itu ternyata kurang dokter paru-paru. Nggak cuma dokter paru, semua dokter kurang. Semua dokter kurang. Kita bisa di-share ke Pak Bupati ya, bisa dikibarkan ternyata kurang. Memang kurang. Iya. Dan ADP pun juga kan yang kurang Bu ya. Apa itu? APD. APD. ADP. Alat pelindung diri. Iya, alat pelindung diri. Sampai itu Pak, RSU itu buat open donasi. Iya. Iya. APD ya ini ya kurang Bu ya. Sebenarnya untuk dana, alhamdulillah kita disupport penuh dari Pemda. Jadi memang dianggarkan khusus untuk pembelian APD. Tetapi masalahnya akhir-akhir ini sejak di dunia itu heboh corona ini, APD itu seperti menghilang dari pasaran. Ya, saya tidak tahu, maksudnya susah sekali mencari masker. Baju hazmat yang kayak astronot itu atau face shield atau pokoknya tidak seperti dulu. Dan dulu kalau kita beli satu box masker bedah itu harganya paling cuma 35.000. Kalau sekarang terakhir udah 300.000 lebih ya. Jadi kesulitan kami itu adalah mencari barangnya. Kalau untuk dana sih mungkin sudah dipersiapkan, tetapi makanya open donation-nya ini tuh tujuannya untuk menerima barang. Jadi bukan uang. Bukan uang, iya. Makanya untuk pengepul pengusaha-pengusaha yang saat ini kalian mengepul barang-barang yang dibutuhkan para garis terdepan, kita panggil itu garis terdepan, untuk mohon jangan dijual yang harga mahal. Kalau bisa disalurkan pada orang yang berhak memakainya, karena orang umum itu sebenarnya nggak perlu pakai masker yang hijau itu. Ya, masker kain aja cukup. Oh iya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kenapa harus pakai masker yang cukup, nggak pakai harus? Oh iya begini, apa sih bedanya masker bedah sama masker non bedah ya? Kalau masker bedah itu lapisannya ada 3 minimal, gitu. Ya. Ada sih lapisannya lebih dari 3. Jadi ada lapisan menahan air, ada lapisan bisa menyaring partikel kecil, misalnya bakteri, virus gitu ya. Sehingga kalau tenaga medis memakai itu perlu karena menghadapi orang sakit. Sehingga misalkan orang sakit itu bersin atau batuk, kita tidak langsung terkena. Jadi lapisannya itu bisa menyaring partikel dari bersin atau batuknya orang tersebut. Sedangkan kalau masker kain kan cuma 1 lapis, itu kan untuk menghindari
basah aja udah nggak bisa. Jadi efektivitasnya sih sekitar 70%, nggak sampai kayak masker bedah. Tetapi itu sudah cukup untuk melindungi di halayak ramai ini ya, karena asumsinya kan orang sehat, ya tidak orang yang infeksius gitu. Jadi tetap lebih terlindungi kalau kita memakai masker, karena kalau kita batuknya kita nggak langsung nyiprat ke orang, kalau orang lain batuk dia nggak langsung nyiprat ke kita. Gitu. Makanya sekarang kan semua pakai masker, mau sehat mau nggak sehat kita pakai masker semua. Kalau mungkin efektif lagi yang Ahmad pakai cadar ada cukup nggak usah pakai masker. Iya. Ya kalau mau pakai cadar bisa juga ya. Tapi asal nggak istilahnya kalau cadar kan kelewar-kelewar ya. Tutupnya kurang. Gitu. Ya, kurang. Berarti double ya. Cadar. Ini ada pertanyaan Bu, untuk mensikapi kabar-kabar hot soal corona, kadang seringkali banyak kabar buruk di masyarakat. Oh iya. Kadang seringkali banyak kabar buruk. Apakah psikologis itu bisa berpengaruh untuk penyakit ini, Bu? Iya, baik. Tadi saya lupa menjelaskan. Jadi pada dasarnya itu semua virus itu bisa dibunuh oleh sel imun tubuh kita sendiri. Ya, jadi misalnya untuk virus. Sel imun itu apa, Bu, sebenarnya, Bu? Imun itu kekebalan. Oh, kekebalan. Ya, jadi sel kekebalan tubuh. Kalau misalkan kita sehat gitu ya, kita kena batuk pilek nggak diobati, sebenarnya kan 5 hari 6 hari sembuh sendiri kan biasanya. Nah itu yang bisa melawan virus itu siapa? Ya sel kekebalan tubuh kita. Ya. Gitu. Sel kekebalan tubuh kita itu ada kalau dan berfungsi optimal kalau kita tuh dalam kondisi baik, artinya sehat gitu. Sehat secara fisik dan secara mental. Ya. Secara mental tidak sehat itu juga mempengaruhi imun kita. Jadi otomatis kalau orang stres, orang panik, orang cemas, ketakutan, itu imunnya juga akan menurun. Itu bisa lebih potensi untuk terkena virus tuh, Bu? Ya. Oh, gitu. Ya. Sehingga orang yang sudah terkena virus maupun yang belum, kalau orangnya stres, panikan, terlalu cemas, itu juga dia akan mudah terkena, dan kalau sudah terkena dia sembuhnya jadinya lama. Ya. Jadi kalau dalam menghadapi virus ini, kalau orangnya sehat, itu kan sebenarnya asalkan dia makan cukup, istirahat cukup, berpikiran positif, ya gaya hidupnya memang sehat, berolahraga misalnya, itu akan sembuh sendiri, akan sembuh sendiri. Makanya pernah dengar ini kategori OTG, orang tanpa gejala? OTG? Iya, nah. OTG itu kita, ya. Terus terang kita belum tahu. Baik, ya saya jelaskan biar masyarakat juga paham ya. Jadi kita sekarang punya kategori 4 ya. Dari mulai ODP atau orang dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pengawasan, terus positif COVID atau pasien terkonfirmasi COVID yang sudah terbukti tesnya positif, sama OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Ya. Kalau awal-awal dulu cuma 3, OTG nggak masuk. Nah, sekarang OTG ada masuk kriteria. Nah itu definisinya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan itu kan ada di buku ya, di panduan dari Kemenkes. Jadi kalau ODP ini adalah orang dalam pemantauan, adalah orang yang memiliki gejala diantaranya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya. Dalam waktu 1 sampai 14 hari sebelumnya dia perjalanan ke negara yang sudah terdampak atau di wilayah di Indonesia ya. Tetapi pada ODP ini tidak ditemukan kegawatan sesak nafas. Jadi hanya kayak batuk kering, kadang nyeri tenggorokan, tetapi nggak ada gawatnya. Gitu. Ya. Kalau yang ODP seperti ini bisa positif apa enggak? Bisa. Ya. Jadi ODP ini tindak lanjutnya adalah isolasi di rumah. Ya. Jadi dia diobati tapi di rumah. Untuk ODP itu berapa hari, Bu, jangka waktunya? 14 hari. 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi misalkan saya habis perjalanan ke Solo, ya. 3 hari dari perjalanan saya batuk. Ya, saya batuk. Tapi nggak sesek. Gitu. Itu saya sudah ODP. Oh gitu? Ya. Oh, berarti kalau udah batuk-batuk itu ODP? Ya. Oh. Memang dibuat kriterianya longgar supaya kita lebih waspada. Oh gitu. Ya. Itu ODP. Tetapi kalau saya habis pulang dari Solo, kemudian saya batuk, pilek hari kelima misalnya, terus saya sesak napas gitu.
Terus sesudah itu saya di ronsen, hasilnya memang ada tanda pneumonia atau radang paru-paru. Itu saya PDP. Oh gitu. Pasien dalam pengawasan itu mondok. Oh gitu. Ya. Untuk yang dimaksud karantina 14 hari di rumah itu nggak boleh keluar dari rumah sama sekali atau gimana, Bu? Ya. Si pasien yang disuruh karantina mandi di rumah itu maksudnya adalah supaya dia tidak menulari orang lain. Oh, gitu. Ya. Sehingga kalaupun di rumah itu memang disarankan dia kamar tersendiri. Gitu ya? Ya. Nggak boleh keluar rumah sama sekali berarti ya? Boleh, kalau dia keluar rumah ke halaman belakang, kena sinar matahari, dia jauh dari orang lain, jaraknya lebih dari 2 meter atau 1 meter lebih itu masih boleh. Tapi dia memang nggak boleh ke jalan-jalan, pergi ke swalayan, ke ini berkeliling, nggak. Dia hanya di rumah dan lingkungannya, gitu. Jadi kalau dibilang harus di kamar terus-menerus, ya enggak juga. Kalau memang kebetulan rumahnya itu punya halaman belakang, dia masih bisa berjemur di situ, gitu. Tapi dia tidak kontak dengan orang lain. Oh gitu. Ya. Untuk tadi mencikapi matahari, Bu. Iya. Saat ini kan sering kali untuk disuruh berjemur. Iya. Kan efektifnya itu berarti berjemur itu jam berapa? Oh iya. Dan bagaimana cara berjemur gitu? Oh iya. Itu juga ada beberapa versi ya. Oh, iya. Ada video yang bilang dari jam 10 sampai jam 11 Yeah, 1 jam. Ada yang jam 3 sore sampai jam 4 sore ada. Tapi sebenarnya tidak itu yang penting. Yang penting gitu. itu ada namanya indeks ultraviolet. Jadi yang kita butuhkan dari sinar matahari itu kan ultravioletnya. Gitu. Nah, kita tahu indeks ultraviolet itu per daerah dipengaruhi. Di Blora sama di Jepara atau di Semarang itu beda indeksnya. Gitu. Jam segini di sini indeksnya sekian, jam segini sekian. Nah, itu sebenarnya bisa ada aplikasi UV index, buka aja di Google ya. Nanti gitu. bisa terus ngecek di Blora jam sekian itu indeksnya sekian. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Itu juga ada tabelnya. Jadi gampangnya tuh gini. Tidak saklek harus jam 10 sampai jam sekian gitu. Kadang-kadang jam 8 kalau memang sudah terik, indeks UV-nya sudah memenuhi, jam 8 bisa. Dan tidak harus 1 jam. Oh gitu. Nanti bisa gosong. Oh iya. Jadi kadang-kadang cukup butuhnya kadang cuma 15 menit kalau memang indeks UV-nya sudah terpenuhi gitu. Kalau untuk... Terus katanya harus buka badan enggak. Ya, jadi tidak harus seluruh badan terbuka, tidak. Ya, jadi ada penelitian yang bilang juga cukup aja tangan itu juga sudah cukup. Untuk tempat masuknya. Saran kepada semuanya untuk pemirsa, Bu, untuk Blora itu baiknya itu jam berapa gitu? Waktunya? Ya, untuk gampangnya sih kita lihat mataharinya sudah mulai terik ya. Jadi jam 8 kalau di sini sudah panas jelas, sekitar jam 8. Kalau terlalu terik misalnya jam 11 itu juga takutnya pingsan atau gitu ya. Jadi jam 8 kalau terik sudah. Kalau mau jam 10 juga tidak salah. Ya. Tidak harus gitu. Berjemur dan berarti harus dianjurkan untuk berolahraga juga, Bu ya? Iya, berolahraga. Sebenarnya kan tadi kembali lagi, kalau virus ini keluar kena sinar matahari itu aja udah mati. Jadi kalau kita ternyata mengandung bibit virus nih, terus kita berjemur, terus kita batuk, virusnya keluar mati juga kan. Nah, terus kalau sekalian kita olahraga kita dapat sehatnya juga gitu. Untuk vitamin D juga sih. Nah, ini kemarin kan ada juga sosialisasi di masyarakat itu untuk cuci tangan. Oh iya. Nah, sebenarnya yang lebih ampuh itu pakai sabun atau hand sanitizer, Bu ya? Oh iya. Sama-sama efektif. Oh, sama ya. efektif. Tetapi kalau yang disarankan sabun. Oh, sabun gitu. Iya, sabun. Kenapa? Karena kalau sabun itu kan jadi virus ini itu dengan sabun biasa, sabun apapun, sabun mandi, sabun cuci piring, sabun colek, sabun apapun itu mati karena membrannya akan rusak. Ya, jadi kalau dengan sabun aja kita cuci tangan dengan air mengalir itu akan mati ya. Gitu. Tetapi pada tempat-tempat tertentu kan kita kadang susah air ya gitu. Jadi kita udah pakai alkohol 70% hand sanitizer gitu. Cukup ya. Tapi efek sampingnya kan kadang-kadang kering. Iya. Kalau pakai itu kan mengandung alkohol jadi dia kering. Jadi tetap itu lebih efektif untuk kulitnya itu juga pengaruh, Bu, nanti ke depannya kalau sering pakai itu apa gimana? Ya, dia kelembapannya akan berkurang. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau terasa kering ya pakai hand body gitu. Dianjurkan berarti nggak perlu sering-sering pakai itu ya? Hand sanitizer ya. Kan ada momen kita harus pakai cuci tangan dan hand sanitizer ya. Salah satunya kalau untuk
Kalau untuk tenaga medis sebelum periksa pasien, sesudah periksa, saat menyentuh permukaan. Tapi kalau untuk orang awam setidaknya habis dari kamar mandi ya, buang hajat misalnya, mau memasak makanan itu harus cuci tangan, menyiapkan makanan ya, itu harus habis bersih-bersih yang kelihatan kotor gitu, kita tetap harus cuci tangan. Untuk menyinggung masalah ODP dan PDP tadi Bu ya, kan seringkali kita bingung ODP itu yang habis periksa terus suruh karantina di rumah, ataukah yang belum diperiksa tapi dari keluar kota masuk ke kota kita itu udah ODP gitu. Kan kita warga Blora kan sekarang ini banyak yang mudik nih. Apakah itu juga termasuk berbahaya Bu ya untuk kita? Baik, itu kan dalam panduannya. Jadi kriteria ODP, PDP itu memang ada batas waktunya. Jadi yang pertama itu yang masuk kriteria ODP, PDP adalah yang sudah ada gejala. Gejalanya yang saya sebutkan tadi, bisa panas saja, panas dengan batuk, biasanya batuk kering, kemudian nyeri tenggorokan, pilek maupun sesak. Ya. Dan yang bersangkutan habis perjalanan dari daerah yang sudah dinyatakan daerah pandemi, misalnya dari luar negeri atau dari dalam negeri yang memang sudah masuk zona merah. Gitu. Atau tambah satu lagi, pasien itu kontak langsung dengan orang yang sudah terdiagnosa positif atau habis merawat orang yang terdiagnosa positif, misalnya tenaga kesehatan merawat atau istri merawat suaminya. Itu kalau memenuhi kriteria itu barulah bisa masuk kriteria ODP atau PDP. Jadi kalau ada orang mudik dari Jakarta gitu ya, tahu-tahu masuk rumah, langsung ODP ya, nggak gitu juga gitu. Ya. Dia pulang, dia baik-baik aja ya. Memang dia memenuhi kriteria dari zona merah, tapi dia nggak ada gejala ya. Sehingga apa? Sehingga bisa aja dia disebut orang tanpa gejala. Ya, sehingga kebijakan dari RT RW kalau sekarang ya, kalau saya mengikuti tiap desa RT RW itu sudah punya ini kayak tim khusus untuk mendata pemudik yang datang, disuruh lapor ya. Kalau ada gejala, nanti petugas puskesmas yang mendatangi gitu. Kenapa kok petugas yang mendatangi? Supaya dia tidak menulari kalau dia datang ke puskesmas gitu. Sehingga memang ada petugas khusus yang ke rumah. Jadi tidak serta-merta datang dari kota, ODP enggak. Kan saat ini di desa itu banyak gitu Ibu. Datang dari mudik turun bis, wah ini ODP, wah ODP gitu. Kalau OTG orang tanpa gejala itu juga definisinya itu ya, yang jadi dia nggak ada gejala sama sekali, tapi dia habis merawat atau kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi sudah positif dari hasil laborat. Jadi dia itu walaupun nggak ada gejala, dia tetap harus mengkarantina diri supaya nggak nular-nulari sampai 14 hari. Kalau untuk PDP sendiri itu? PDP. Ya, kalau sudah PDP nanti dirawat di rumah sakit. Nanti rumah sakit akan memantau, melakukan pemeriksaan setiap hari, masuk ke ruang isolasi yang kalau masuk orangnya pakai baju astronot itu. Nanti kalau kondisinya memberat, itu kalau di Blora kita bisa merujuk ke rumah sakit rujukan yang fasilitasnya lengkap seperti di Muardi Solo atau di Karyadi Semarang. Tapi kalau pasien PDP tapi ringan bisa kita tangani di sini di Blora. Gitu ya. Jadi PDP itu awal dari ODP, terus yang punya gejala, terus kita rujuk di rumah sakit, itu udah dinamakan PDP ya Bu ya? PDP berdasarkan kriteria. Jadi kalau ODP kan disuruh di rumah, tiba-tiba gejalanya memburuk, tambah sesek, itu dikirim ke rumah sakit, nanti jadi PDP. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu. Ini tadi itu penularan. Kita kembali ke penularan. Kan ada videonya itu di YouTube kan? Yang apa nih? Penularan pakai uang kertas lah. Ini apa benar atau hoax ini sebenarnya? Ada benarnya. Benar nih. Kita bayangkan satu uang dalam satu hari berpindah lewat tangannya siapa aja. Gitu ya. Saya punya uang 10.000, saya beli sayur. Ya, orangnya nerima. Orang sayurnya habis megang apa nih kita nggak tahu. Ya, habis itu ada pembeli lain, dia ngasih susu berpindah. Nanti dia pulang si ibu. Anaknya minta jajan dikasih uang tersebut, ya kan? Kalau uang ini memang tadi terpercik pas mungkin lagi ngobrol tukang sayurnya, percikannya nempel di uang itu, kita nggak tahu kan? Ya, jadi memang media perantara virus itu
permukaan. Jadi misalnya permukaan meja, permukaan uang gitu. Jadi itu betul. Jadi kadang kita tidak berpikir uang itu mentang-mentang uangnya merah ya. Iya. Uangnya merah, kelihatan masih kaku gitu. Ini seperti enggak. Enggak, itu dipegang banyak orang. Jadi salah satu tadi salah satu anjuran itu setiap habis pegang uang Cuci tangan. Oh gitu. Wah, Jadi anjuran yang kalau terima kembalian masuk dulu ke ya boleh aja. Kalau telaten silakan gitu. Tapi kalau uang sampai dicuci pakai rinso gitu ya itu kayaknya lebay. Lebihan. Yang penting kita sendiri habis pegang uang, kita mau ngapa-ngapain habis pegang uang kita cuci tangan. Ya, Gitu. selain itu juga kita kan sering pesan barang melalui online ya Bu ya. Iya. Nah untuk paketan kan dari luar kota biasanya ya, Iya. kan kirim ke kota. Nah itu anjuran kita pertama kali untuk membukanya itu bagaimana? Harus kita cuci tangan dulu? Apa paketnya dicuci dulu? Apa gimana? Ya, asumsinya kan juga di perjalanan ini juga dipegang tangan banyak orang gitu kan. Terus tetapi kan juga kuman ini juga punya cuman berapa jam nempel gitu. Jadi waspada boleh ya. Kalau kita mau save memang kita nggak usah cuci dulu paketnya, enggak. Kita buka aja paketnya. Kemudian habis megang paket itu kita yang cuci tangan. Jadi jangan sampai misalkan paket itu bungkusnya luarnya terkontaminasi, entah kita tidak tahu bekas percikan siapa ya sudah kita cuci tangan, amankan diri kita kan seperti itu. Tapi kan kalau di dalam kardusnya kan nggak apa-apa gitu. Yang di luarnya ini Oh gitu ya. yang terpercik apa kita nggak tahu selama perjalanan. Saya pernah dapat info itu virus itu mati hanya di atas 3 jam. Itu apa benar? Tergantung virusnya. Oh, tergantung virus juga. Bahkan kalau misalnya ini virusnya nempel di masker kita misalkan ya, terus masker itu langsung kita cuci kena sabunnya langsung mati. Oh gitu ya. Nah ini Bu, ada pertanyaan lagi. Apakah dari Dinas Kesehatan Blora sudah buat pos untuk penjagaan atau pendataan untuk pemudik itu, ngetes kesehatannya gitu? Iya sebenarnya tidak cuma Pemda ya. Jadi dari semua kantor pemerintah, dinas perhubungan, pelabuhan di bandara itu dari awal ada pandemi ini, sebelum heboh Indonesia itu kan sudah di setiap pelabuhan, di setiap airport itu sudah men-screening ya, dites suhunya, terus kalau ada gejala langsung dibawa ke rumah sakit, diperiksa kesehatan, itu sudah. Apalagi sekarang di era heboh-heboh seperti ini sudah ada satgasnya istilahnya, gugus tugasnya ya. Jadi untuk pemerintah Blora itu sudah membentuk itu, masing-masing rumah sakit diinstruksikan untuk mempunyai ruang isolasi. Walaupun rumah sakit swasta tetap disuruh buka gitu. Kemudian ada timnya sendiri yang nanti dikoordinir oleh Dinas Kesehatan ya. Jadi segala data yang kita temukan, kita merawat pasien berapa, yang sembuh berapa, itu kita lapornya ke situ. Jadi itu juga dilaporkan ke pusat. Soalnya kan kemarin lagi ramai itu wakil rakyat kita itu kan diviral seperti itu ya. Soalnya kita kan, makanya kita tanyakan apakah itu nggak ada tesnya apa gimana kok sampai seperti itu gitu ya. Iya. Langsung aja. Dan ini Bu, kan ada aja warga Blora itu yang dari mudik. Iya. Untuk biar warga masyarakat sekitar tidak takut, itu apa yang pertama kali dia lakukan? Iya. Sebaiknya kalau memang ada warga Blora dari luar kota yang memang ini pulang ke Blora, hal pertama adalah dia lapor RT. Ya, lapor tidak harus datang. Ya, kadang-kadang kan RT-nya nanti ketakutan didatengin ya. Jadi lapor bisa via telepon atau lewat WA. Lapor saya siapa namanya, saya dari luar kota. Lapor saya ada gejala apa tidak gitu. Misalkan dia tidak ada gejala, sebaiknya tetap punya kesadaran untuk menahan diri untuk tidak kemana-mana. Itu selama 14 hari. 14 hari? Ya. Ingat 14 hari? Iya, kenapa sih 14 hari? Karena dari mulai virus masuk sampai timbul gejala atau namanya masa inkubasi, itu 1-14 hari. Jadi asumsinya kalau dia pulang dari Jakarta, hari ini dia nggak kenapa-kenapa, ditunggu sampai 14 hari, nggak ada gejala, barulah bisa dibilang aman. Gitu. Tetapi kalau dalam masa 14 hari itu, dia tiba-tiba ada keluhan, nah bisa lapor lagi ke Pak RT atau ke petugas puskesmas supaya didatengin gitu. Ya.
Beberapa kasus di desa-desa di Blora ini ada yang aneh juga menurut saya ya. Jadi Anehnya setiap ada warga datang itu ditolak, nggak boleh masuk kampungnya, gitu ya? Tetapi disuruh ke rumah sakit dulu minta surat keterangan sehat. Oh gitu. Iya, terus bahkan ada yang minta surat keterangan bebas corona. Lalu, nah dokternya yang bingung loh, surat keterangan bebas corona macam mana nih? Jadi kan harusnya itu cukup dia ini ada gejala apa enggak gitu. Kalau memang ada gejala, memang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kan dengan asumsi seandainya dia positif kan lebih berbahaya kalau dia ke fasilitas menular-nulari. Jadi nanti ada petugas surveillance puskesmas yang datang. Kalau di pemeriksaan itu ternyata harus dirujuk ke rumah sakit, baru ke rumah sakit. Jadi harus ada koordinasi antara perangkat desa, kadernya mungkin ya, puskesmas sama warga masyarakat untuk kesadarannya memeriksakan diri, ngerasa gitu, oh saya dari kota, saya memang mungkin nggak ada gejalanya, tapi belum tentu saya negatif corona. Jadi menahan diri jangan kemana-mana dulu, 14 hari. 14 hari. 14 hari aja. Kan banyak tersebar video itu di saat dia dikatakan positif corona, dia meninggal dunia, Bu ya. Iya. Kan dibawa pulang ke desanya, ke desa. untuk dimakamkan harus pakai baju Lengkap, seperti itu, dan cuma hanya beberapa orang. Dan apakah di saat kita itu semisal meninggal karena virus corona, virusnya itu masih hidup atau sudah ikut meninggal? Mati, gitu. Oh iya. Ya, baik, untuk jenazah dari pasien yang memang positif itu memang perlakuannya khusus ya. Jadi dibungkus plastik, ya, dibungkus plastik, terus harus masuk peti juga. Nah, petinya itu enggak peti kayu biasa, itu enggak. Jadi petinya itu ada lapisan aluminiumnya, kemudian juga dilapis plastik juga dengan asumsi jangan sampai bocor. Ya. Kemudian sebenarnya kalau seseorang meninggal, virus itu kira-kira bertahan di tubuhnya itu cuma sekitar 6 jam. Oh, 6 jam ya. Ya. Karena kan tadi saya bilang virus itu kalau nggak ada inangnya, nggak ada yang ditempeli, nggak bisa hidup dia. Nah, yang ditempeli sudah meninggal ya akhirnya dia nggak ada sel yang hidup, dia mati juga. Tapi memang butuh waktu antara 4 sampai 6 jam. Itu kan sudah sedemikian safe-nya ya. Jadi sudah petugasnya pakai baju astronot, itu juga jenazahnya juga sudah istilahnya diplastiki, petinya juga sudah aman, terus dikubur juga. Kan kalau nggak salah 2 meteran juga gitu. Tapi masih juga ditolak. Nah, itu yang saya heran gitu. Kok tega-teganya menolak. Padahal itu nggak ada ceritanya yang virusnya merembes ke saluran air, itu enggak. Oh gitu ya. Ya, itu hoax itu. Jadi saya berharap juga masyarakat ya, memang kita waspada ya, tapi ya jangan berlebihan. Itu jangan ada penolakan kalau misalnya ada jenazah yang positif yang dikubur di pemakaman umum atau di sekitar lingkungan tempat Anda, itu sudah aman gitu. Oh gitu ya. Kan masih banyak itu yang banyak ditolak, kasihan itu ya. Iya, kasihan. Bahkan disolati pun juga nggak boleh disolatkan. Sebenarnya kan kalau kalau jenazah begitu meninggal kan di rumah sakit juga ditahan 6 ya, selama 6 jam itu itu. Biasanya disolatkan kan 1 orang sholat aja cukup ya. Iya. Jadi sudah diwakilkan itu. Nah ini Bu, untuk kita kan sebenarnya kita nih kena virus apa enggak sih kan gitu ya. Iya, untuk kita ceknya itu harus ke puskesmas atau ke bidan desa setempat dan bayar berapa atau gratis itu? Berapa atau gratis gitu. Iya. Baik, kalau benar-benar untuk ngecek itu kita caranya itu di swab atau periksa hapus tenggorok. Jadi pakai semacam kapas dimasukkan ke tenggorokan, di dinding tenggorokan dihapuskan gitu, terus nanti sel dari air ludah itu diperiksa ke laboratorium yang punya alat namanya PCR. Nah, PCR ini itu hanya beberapa di Indonesia ya, makanya terbatas sekali, mungkin hanya di kota besar aja, dan prosesnya juga lama sehingga untuk setiap orang minta di swab jelas tidak mungkin. Oh gitu. Sehingga belakangan ini beredar namanya rapid test. Oh, apa itu rapid test? Rapid test itu periksa darah. Pernah lihat tes kehamilan nggak, Mas? Iya. Ya, kan ditetes aja nanti keluar ya itu. Kalau rapid test itu prinsipnya nanti dari darah pasien ini nanti sudah ada antibodinya belum? Antibodi itu perlawanan terhadap virus itu apa enggak? Kalau memang antibodinya positif baru dia positif. Hanya rapid test ini
belum tersedia bebas ya, belum tersedia bebas, biayanya cukup mahal sekitar 400.000. Dan untuk saat ini ketersediaannya baru sedikit, sehingga kami pun di Blora ini rumah sakit umum cuma dijatah 30 aja? Iya, dan ini kami prioritaskan untuk pasien PDP atau pasien dalam pengawasan yang memang membutuhkan. Sebenarnya kan tenaga medis juga perlu banget dicek, tetapi karena jumlahnya sedikit, jadi kami nanti dulu deh pasien dulu gitu. Terus kalau memang dari rapid test itu positif, itu kita nggak langsung bilang, oh ini positif nggak. Kita harus cek ulang dengan swab tenggorok itu, baru bisa. Kalau dengan PCR itu harganya lumayan nih, 1 jutaan mungkin ya. Tapi kalau yang rapid test 400. Berarti ini untuk langkah kita sebagai orang biasa, kalau ingin cek, kita cukup ke puskesmas saja, Bu ya. Kalau ke puskesmas cuma bisa bilang, oh sekarang nggak ada gejalanya gitu. Tapi kan tidak bisa bilang ini bebas corona, nggak bisa. Gitu. Kalau untuk yang kayak alat nyetrum ngukur suhu itu gimana? Itu hanya lihat kita panas apa enggak. Oh gitu ya, cukup itu ya. Kan lagi rame juga itu. Iya. Untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, untuk menghadapi bulan Ramadan, kan banyak juga yang mudik. Iya. Kira-kira kalau kita mengadakan buka bersama atau halal bihalal dalam pandangan kesehatan itu harus seperti apa? Nah itu juga Mas. Dari beberapa prediksi yang dilakukan orang-orang pinter ya di Jakarta, itu kan katanya puncak-puncaknya corona itu kan nanti masih pertengahan Mei ya. Bahkan bisa di awal Juni baru reda. Sedangkan Mei itu kan kita juga puasa gitu ya, pasti buka puasa bersama. Nah, kalau memang betul di bulan-bulan itu ternyata masih pandemi ini masih belum teratasi, memang tidak disarankan kita mengadakan acara kumpul seperti itu ya. Buka puasa bersama jangan dulu deh. Mungkin kita bisa ganti dengan tebar iftar ya, langsung di drop ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Kemudian kita harus physical distancingnya masih, kita nggak boleh ngumpul gitu. Sehingga kan kalau dari beberapa ulama MUI ya tidak menganjurkan ke masjid dalam jumlah yang berduyun-duyun gitu, tidak boleh juga gitu. Jadi kita lebih baik mencegah deh. Maksudnya kita lihat manfaatnya mana yang lebih baik untuk kita. Tidak disarankan buka puasa bersama kalau memang masih dalam situasi coronanya belum bisa teratasi. Untuk Anda ini Bu, Anda masih nekat untuk tetap berkumpul, kemudian ngopi-ngopi bareng sama teman-teman, dan ternyata secara ciri-ciri ada dampak pada tubuh, dan apa yang harus dilakukan pada teman kita pertama kali. Sebenarnya Bu, gini. Iya. Jadi kan gimana? Masih nongkrong? Ya kan nongkrong nih. Ada teman yang kayaknya kok tiba-tiba dia drop, panas dan pingsan seperti itu. Nah itu kita tuh harus menjauh, panggil dari dinas apa bagaimana? Tadi kan saya jelaskan gejalanya panas, batuk, seperti pilek, nyeri tenggorokan, sesak atau bahkan diare. Ya. Lah kalau ada salah satu ciri itu saja, sedangkan dia juga masih belum melakukan physical distancing gitu, ya sudah bawa ke rumah sakit. Kalau masuk kriteria PDP dirawat, diisolasi, gitu. Untuk yang banyak beredar tuh foto-foto yang mati di jalan itu, oh iya. Itu gimana itu? Iya. Ya, jadi untuk perkembangannya itu gejalanya itu begini loh. Di awal dia kan rata-rata itu orang sakitnya kan butuh waktu 2 minggu. Iya. Jadi di minggu pertama itu biasanya gejalanya memang ringan. Jadi cuma badannya nggak enak, mungkin demam, kayak gejala flu gitu. Tapi begitu minggu kedua, hari ke-8, 9, 10, itu baru ada gejala ke paru-paru. Dan itu perburukannya hitungannya jam. Jadi hari ini jam ini dia masih ngomong, masih bisa makan, tiba-tiba sesek, tiba-tiba gagal nafas, tiba-tiba meninggal gitu. Jadi mungkin yang kasus meninggal di jalan gitu, itu mungkin awalnya dia memang masih baik gitu, terus dia di perjalanan, tiba-tiba sesek, tiba-tiba gagal nafas, terus bisa aja meninggal gitu. Karena memang di rumah sakit yang lengkap pun kalau sudah masuk ke gagal nafas atau gangguan parunya sangat berat, itu pakai ventilator aja tuh masih tetap banyak yang tidak tertolong. Kan untuk tindakan kita, misal kita melihat depan kita ada yang meninggal nih. Iya. Nah kita harus bagaimana gitu loh. Kita harus kan biasanya kasihan dan sebagainya. Apakah didiamkan 6 jam dulu baru kita Kalau itu kejadiannya di jalanan gitu ya. Kita kan nggak tahu ini sumbernya apa, dia meninggal karena apa, bisa aja serangan jantung, bisa apa. Kita mending hubungi ambulan,
atau dari rumah sakit namanya 118 itu, Ya, 118. atau ke polisi. Ya, telepon ada kejadian seperti ini. Jangan mendekat dulu, biarin Gitu aja ya? dulu. Karena kan udah nggak bergerak, maksudnya kita nggak harus menolong cepet-cepet, Iya. orang sudah meninggal mau diapain. Iya, Nah, betul. lebih baik nanti polisi bekerja sama dengan UGD misalnya, yang memindahkan sudah pakai baju pengaman gitu. Jadi sudah memakai perlindungan diri. Daripada kita memaksakan, ya kasihan, tapi gitu kita ternyata beneran. Iya. Nah, nanti langsung harus dikarantina, Oh, gitu harus ya. dicek lagi gitu. Karena termasuk kontak dekat kalau sampai jarak kurang dari 1 meter sudah memegang, apalagi itu termasuk kontak dekat. Oh, Jadi gitu. bisa resiko tertularnya tinggi. Tidak terasa karena sudah jam 5. Oh iya Kak. Iya ya Mas. Iya. Karena begitu asiknya ngobrol dengan beliau. Dan harapan sendiri untuk Dokter Tina, Untuk siapa? Hari? untuk warga Blora maksudnya. Iya. Itu bagaimana, dan mungkin dari desanya bagaimana, kepala desanya bagaimana, atau warganya harus bagaimana seperti itu. Iya. Baik. Saya ingin mengajak kepada warga masyarakat Blora ya, terutama yang saat ini belum memahami betapa pentingnya kita memutus rantai penyebaran corona ini. Tolong sekali lagi, tolong. Mungkin saat ini panjenengan masih dalam keadaan baik-baik saja, sehingga keluar rumah rasanya tidak ada beban, tidak memakai masker dan sebagainya. Tapi harap diingat bahwa bisa jadi orang-orang yang merasa sehat itu sebenarnya membawa virus, atau disebut karier itu, orang tanpa gejala itu. Sehingga harapan saya kalau memang ini belum bisa mengatasi corona ini, setidaknya Anda tidak menjadi penyebar virus tersebut ya. Jadi tetaplah tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan, tetap tinggal di rumah. Kalau harus keluar, selalu memakai masker ya. Mau sehat mau tidak sehat, pakai masker, wajib pakai masker. Apalagi kalau berkunjung ke fasilitas kesehatan. Terus kalau terpaksa keluar, jaga jarak, physical distancing ya. Terpaksa harus beli beras ke pasar, oke, enggak apa-apa, pakai masker. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ya. Kemudian selalu sebarkan hal yang positif. Jangan membuat status yang bikin panik, bikin cemas, hoax apalagi ya. Apalagi membawa-bawa ini kan takdir Tuhan gitu ya. Kalau mati ya mati, ya enggak gitu juga kali ya. Jadi kita harus menyebarkan semangat ini. Kemudian kalau memang Anda peduli misalnya ya, Anda peduli. Nah, masih banyak orang di luar sana yang tidak, istilahnya karena kasus corona ini terdampak penghasilannya. Jadi mungkin kita bisa menggalang kebaikan, misalkan membagi-bagi masker gratis kepada orang yang emang nggak bisa beli masker, gimana lagi gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu. Kemudian untuk para perangkat desa, RT, RW gitu ya, panik perlu. Waspada perlu, tapi jangan panik ya. Jadi kalau Muslim don't panik ya. Iya, gitu. Kalau akhir-akhir ini banyak berdatangan para pemudik, jangan langsung diusir dari desanya. Iya. Jadi kerjasamalah dengan puskesmas, kemudian dengan perangkat desa, kerahkan kader-kadernya, didata siapa ini pemudik-pemudiknya, kemudian apabila ada gejala segera disuruh periksa, tetapi kalau tidak ada gejala mengkarantina dulu di rumah ya 14 hari. Jadi untuk para pemudik juga diharapkan tidak langsung keliling-keliling berkeliaran gitu, karena juga belum tentu pemudik ini tidak positif. Jadi bisa aja dia carrier gitu. Ya. Ini kan biasanya kan memang orang Blora itu rata-rata perantau. Iya. Jadi pasti bulan Ramadan ini pasti pada pulang. Jadi harapan saya sih itu. Meskipun sudah ada lockdown antar wilayah Bu ya. Justru karena di lockdown dia di sana pulang ya. Apa? Pasti pulang di sana. Jadi kebijakan lockdown antar wilayah itu bagaimana Bu? Kan tidak boleh lockdown ya. Iya. Jadi nanti pembatasan fisik berskala besar gitu. Jadi tetap untuk kantor yang harus buka-buka, untuk yang libur-libur silakan, untuk yang masih di kayak toko sembako, apotek kan harus buka juga, rumah sakit harus buka. Tapi yang sekiranya bisa ditutup ya ditutup dulu. Jadi terbatas gitu, lockdown terbatas. Mungkin kira-kira seperti itu Mas. Terima kasih
di penghujung acara, alhamdulillah kita dipertemukan dengan beliau. Selain beliau praktek di rumah sakit umum, beliau seorang suami istri yang dokter juga. Iya Bu ya. Nggak usah dipromosikan. Nggak usah promosi, nggak boleh promosi saat ini kita diam. Beliau juga punya beberapa klinik di Blora yang di Tunjungan, itu namanya apa? Klinik Utama Citra Mulia. Itu juga bisa cek orang di situ ya Bu? Ya, periksa sama saya dulu. Oh ya. Tapi kalau untuk tes rapidnya belum tersedia. Oh, belum tersedia. Terima kasih jazakumullah khairan, sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kami. Okay. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Amin, amin. Blora dihijaukan zonanya gitu. Nah, sekarang masih zona kuning Bu ya. Iya, masih zona kuning. Semoga Allah untuk Rembang katanya kemarin ada positif 1 Bu ya. Ya, positif. Soalnya kan dekat nih. Ya. Dekat. Makanya jadi kuning kita. Oh, gitu Iya. ya. Oh, hati-hati. Hati-hati. Cepu juga Bu ya? Cepu belum. Belum. Cepu itu Blora Mas, jadi ya sama zonanya. Enggak, kemarin Rembang itu katanya sembuh 1, terus ada sembuh lagi, sakit lagi Bu ya? Ya, pokoknya kalau sudah ada terdiagnosa positif 1, zonanya langsung merah. Oh gitu. Oh. Hati-hati teman-teman ya. Alhamdulillah udah sore banget ini, kita mau break terlebih dahulu. Jangan lupa di follow Blora Hijrah dan di share sebanyak-banyak. Semoga konten ini bermanfaat. Bisa berdonasi juga, kita bersama dengan ACT kita akan bagi-bagi hand sanitizer ke 12 kecamatan ya Mas. Masker Mas yang Masker bisa. juga, Ya. ada masker juga Mas. Kemarin ada berapa Mas? Oh, kita bersama ACT setiap kecamatan insya Allah kita akan bagikan 100 masker ya. Ya, amin, amin. Bisa jika ingin donasi bisa melalui kami atau ACT. Ya. Bisa follow Instagram Blora Tanpa Pacaran dan Blora Hijrah. Cukup sekian, Bu Dokter, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga konten ini bermanfaat bagi umat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.